Tema kita adalah selfless life. Lawan dari selfish life yang saya sampaikan minggu yang lalu. Tentang orang kaya yang bodoh itu. Tetapi warga kerajaan dengarkan. Ini contoh a selfless life. Kisah Rasul 4:36. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut, yang dipanggil Barnabas. Yusuf itu, Yoses ataupun Yusuf, Joseph itu artinya may he add. Kiranya Tuhan menambahkan. Orang yang jadi berkat itu selalu orang lain berkata, semoga lebih banyak orang seperti ini. Tetapi bahkan dia meningkat disebut Barnabas, the son of comfort, the son of consolation. Dia menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Seorang Lewi dari Siprus. Kalau orang Lewi tidak punya warisan tanah, yaitu di Israel. Tapi dia rupanya seorang pengusaha dari, sekalipun dia jauh di Cyprus, ketika dia kembali ke Israel, dia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, untuk didistribute, dibagikan bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya percaya itu salah satu acid test daripada warga kerajaan adalah love. Seperti saya ucapkan, kasih itu bukan sesuatu, tetapi kata kerja. Haleluya. Love in action. Ya, bukan cuma humility in action, tapi love in action. Dia meletakkan di kaki rasul-rasul. Artinya dia percaya kepada penting sekali kita sebagai para pemimpin bisa dipercaya. Terutama soal keuangan. Di lembah pujian ini sejak yaitu 20 tahun yang lalu ya, ketika gedung ini berdiri 25 tahun yang lalu, maka kita memakai yaitu accountant publik ya, public accountant. Dan saat itu ya jemaat kita tidak sebesar sekarang. Tetapi kita mau tentang akuntabilitas. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Dan ini gambaran daripada a selfless life. Dan dia begitu diberkati karena kemudian Tuhan mempercayakan lebih lagi. Kalau orang bisa dipercaya hartanya orang lain, maka hartanya sendiri dia bisa juga dipercaya. Dia diberikan harta yang sesungguhnya, the true riches. Bahkan kita tahu bagaimana dia menampung Rasul Paulus, mengenalkannya kepada para rasul-rasul. Dan dia sendiri menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Dan dirikan beberapa gereja termasuk Antioquia yang menjadi pusat daripada kegerakan pada zaman itu. Dimulai dari seorang pengusaha yang cinta Tuhan bernama Barnabas, yang dipanggil Barnabas. Tetapi pasal 5 ayat 1, ada sepasang suami istri. Mereka melihat bagaimana semua orang berbicara baik tentang Yoses yang disebut Barnabas. Ini bernama Ananias dan Safira. Mereka juga ikut-ikutan. Mereka menjual sebidang tanah, tetapi tidak diberikan semuanya, dan dikatakan semuanya diberikan. Pada saat dia berikan di kaki Rasul Petrus, maka Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Coba saudara lihat, ukuran daripada kerohanian gampang dilihat. Bagaimana mengelola keuangan ya. Engkau mendustai Roh Kudus berani-beraninya, menahan sebagian hasil penjualan tanah. Sebelum dijual tetap milikmu, sekarang juga milikmu. Dan apa yang terjadi? Dia drop dead, dia rebah dan mati. Kemudian juga istrinya, saudaraku. Karena itu kita sebagai warga kerajaan, let's check our heart. Apakah kita mencari pujian seperti Ananias Safira? Atau tidak mencari pujian seperti Yoses Barnabas itu, yang kemudian menjadi rasul. Dia dipercaya the true riches. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Live selflessly in Jesus' name. Amin. Bapa, kami mau dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan anak-anak-Mu supaya kami tidak hanya menambah pengetahuan Alkitab, tapi mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Boleh salam kiri kanan bilang, Happy Sunday. Haleluya. Happy Sunday. Saudara, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan hidup tanpa pamrih. Bahasa Inggrisnya living selflessly. Tidak usah hafal ya,
Katakan hidup tanpa pamrih. Saya kutip beberapa ayat Alkitab menurut Ibrani pasal 11, yang pertama ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ayat 30 dan seterusnya, saya baca semua ayat baru saya terangkan. Next slide, ayat berikutnya. Dan mereka semua ini tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bagian terakhir, Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Yang percaya bilang amin. Saudara, Ibrani 11 itu bikin daftar orang-orang yang punya iman. Di sana diterangkan tentang iman. Ya. Dan orang suka sebut iman dengan berbagai macam kesaksian. Ada iman Abraham, dia tinggalkan rumahnya dan dia masuk ke kemah di padang gurun. Menurut David Powson dalam sebuah buku, dalam penggalian arkeologi, rumah Abraham di Ur Kasdim itu 2 tingkat. Jadi sudah ada penggalian, penemuan. 2 tingkat itu tempat di atas itu buat mereka tinggal. Di bawahnya itu untuk ternak-ternak yang akan dipersembahkan kepada Allah. Lalu ada semacam tungku pemanas. Rumah tipe itu memberi petunjuk bahwa ini orang kaya. Ya. Dan dia karena iman, dia tinggalkan rumahnya yang mewah dan masuk tinggal di kemah. Saudara bisa bayangkan kalau Anda ada di sebuah tempat yang begitu nyaman, tinggal di sebuah cottage di pinggir pantai, begitu indah, pemandangannya begitu indah. Tiba-tiba Anda harus diperintahkan keluar dari tempat itu untuk tinggal di sebuah gubuk di padang gurun. Ini yang disebut meninggalkan zona nyaman. Karena apa? Karena iman. Musa lahir dan dibesarkan di istana raja Firaun. Tapi dia tinggalkan istana itu dan dibentuk selama 40 tahun di padang gurun yang begitu gersang. Saudara yang pernah pergi ke Israel pasti tahu lika-liku perjalanan di padang gurun itu. Nenek buyutnya Raja Daud, Rahab, seorang perempuan yang Alkitab menyebut seorang pelacur. Dia menyembunyikan 2 pengintai untuk menyelamatkan Israel dari sebuah peperangan. Dan dia disebutkan sebagai wanita yang beriman. Nuh membangun bahtera di atas puncak gunung. Tidak masuk akal. Ini yang kemudian disebut sebagai tindakan out of the box. Tindakan di luar nalar. Hanya karena mendengar suara Tuhan. Jadi iman itu
bisa kelihatan melalui tindakan. Dan tindakan itu disebut dengan istilah ketaatan. Jadi pergi ke gereja biasa aja. Gak usah bangga sekali kalau Anda merasa datang ke gereja itu hebat. Biasa aja. Tapi ketika ada sebuah tindakan out of the box, melakukan sesuatu yang tidak biasa, tapi berdampak buat orang lain, itu iman. Dan saudara bisa baca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai seterusnya. Dia bicara tentang para pahlawan iman. Karena iman Abraham, karena iman Ishak, karena iman Nuh, karena iman Rahab, karena iman Habel. Mereka disebut pahlawan. Pahlawan iman. Dan itu menjadi inspirasi buat gereja modern. Coba tanya orang sebelah, kamu pahlawan apa? Nah, sekarang saya terangkan iman secara sederhana. Ya. Kita semua punya kamar tidur. Setuju? Ada yang tinggal di kamar itu sudah berbelasan tahun, puluhan tahun, dan Anda kenal kamar itu. Seluk-beluknya. Kira-kira jam 3 subuh mati lampu. Anda terbangun. Masih bisa jalan di dalam ruangan itu? Bisa. Sekalipun gelap gulita, tapi Anda mengenal ruangan itu. Itu yang disebut tindakan iman. Seorang anak kecil di Jerman namanya Gunther. Dia ada di lantai 2 rumah mereka, di sebuah kota kecil di Jerman. Dan tiba-tiba rumah mereka kebakaran. Kebakarannya dari bawah. Asap tebal naik. Papanya dilarang naik. Kedengaran dari jauh itu sirene pemadam kebakaran. Masih jauh, tapi api semakin membesar. Asapnya gelap. Gunther teriak, "Papa tolong." Papanya bilang, "Gunther, lompat. Papa akan tangkap kamu." Gunther bilang, "Aku enggak lihat papa." Papanya bilang, "Kamu enggak lihat papa, tapi papa lihat kamu. Lompat." Dan dalam kegelapan asap tebal itu, Gunther lompat dan bapaknya tangkap dia. Itu yang disebut iman. Tidak lihat, tapi percaya. Nah, kita balik, perhatikan ayat ini. Ini Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua itu Abraham, Nuh, Rahab, Habel, siapa lagi itu? Daftar nama para pahlawan itu. Mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Allah berjanji buat Abraham, keturunanmu banyaknya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi waktu dia mati, ayat itu belum tergenap. Tapi dia bikin tindakan. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Tuhan janji Musa, kamu akan bawa umat ini masuk tanah Kanaan. Tapi ternyata Musa gak masuk. Dia hanya berdiri di atas gunung baru dia lambaikan tangan. Dan mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Coba bilang sama orang sebelah, kamu jangan bangga kamu orang asing di bumi. Bilang sama dia. Kalau begitu kita orang apa? Kita warga kerajaan Allah. Bilang amin. Di bumi itu cuma sementara. Kita pendatang. Itu sebabnya sesama pendatang dilarang saling mensolimi. Orang-orang asing di bumi.
Supaya jangan bangga kali lah. Orang Medan bilang slow aja lah, sama-sama cari makan ya kita. Dan itu iman. Bahwa dia tidak memiliki sesuatu di bumi. Tapi dia memiliki Kristus. Lagu tadi itu saya sengaja kutip. Makanya para penyembah tadi itu belum terlalu familiar dengan lagu itu. Thank you Lord for your blessings on me. Itu lagu diulang-ulangi terus. Saudara perhatikan kata-katanya. Dunia tidak melihat. Ada tempat tidur bagiku. Ada atap di atas kepalaku. Ada makanan di atas meja. Ada sepatu yang aku pakai. Dan mereka mengukurnya. Tapi mereka tidak tahu. Aku punya Tuhan yang hidup. Saya mau minta lagu itu kita nyanyikan ulang. Saya mau kita nyanyikan lagu ini karena beberapa hari lalu saya mendapatkan semacam urapan khusus dari lagu ini. Di firman Tuhan yang begitu hebat. Ya. Dan saya harap ini dinyanyikan sebagai sebuah pengakuan iman. Nanti lihat di YouTube, bagus nih lagunya. Perhatikan kata-katanya. Kita ikuti Kristin ya. While the world looks upon me as a struggle alone, and they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I will could sing. Thank you Lord for the blessings on me. There's a roof up above me. Tempat yang enak untuk aku To berbahagia. sleep. There's Ada a makanan yang baik di meja makanku. on my table. Ada sepatu. And shoes on my feet. Tapi You Engkau beri aku give kasih your love dan keluarga yang baik. and a fine family. Thank you Lord for the blessings on me. Thank you. Kasih tepuk tangan buat Kristen. Sama Alfred. Kamu kasih musiknya. Jadi saudara perhatikan. Iman itu tidak sekedar diucapkan. Tapi iman itu dapat diukur. Dapat dilihat. Melalui apa? Tindakan yang nyata. Mereka hanya melambai. Mereka mengaku orang asing di bumi. Satu kali saya diundang oleh sebuah gereja kecil di Sorong, Papua. Gereja ini kecil, bukan gedung gerejanya, tapi jemaatnya yang hidup mereka itu pas-pasan. Mereka menyiapkan sebuah seminar dan KKR, persiapan mereka hampir 6 bulan. Mereka sudah jadwalkan dengan saya, 2 bulan menjelang acara itu, panitianya telepon, Pak, kami udah siapkan segala sesuatu. Spanduk kami udah edarkan. Peserta udah mendaftar cukup banyak. Tapi uang kami enggak cukup. Yang kami sudah siapkan tiket pesawat pulang pergi buat Bapak. Dan tempat penginapan. Dia bukan hotel. Sudah kalau begitu kita jadi. Iya Pak, tapi ada satu lagi. Acaranya dimulai jam 2 siang, selesai jam 6 sore selama 4 hari. Kenapa begitu? Karena kami nggak bisa siapkan konsumsi buat peserta, hampir 200 orang. Dan ini sekaligus juga berita buat Bapak, kami tidak siapkan persembahan kasih buat Bapak, dan tidak siapkan konsumsi selama acara. Bapak mau nggak tanggung sendiri? Saya bilang oke. Nggak usah khawatir.
3 hari menjelang berangkat saya kasih tahu Ibu Nana. Dan Ibu Nana kasih saya, bukan Ibu Nana, maksudnya istri saya. Soalnya Ibu Nana tuh banyak. Saya bilang nih, panitia siapkan penginapan, tiket pesawat pulang pergi. Waktu itu tiket pesawat yang tidak terlalu populer. Kemungkinan bisa jatuh di perjalanan juga iya. Iya betul. Karena ternyata sampai di Makassar, pesawat naik belum sampai 5 menit, kami turun lagi. Saya nggak perlu sebut namanya, pesawatnya udah nggak ada lagi. Tidak baik buat pemiliknya. Saya bilang nih, tiket pesawat pulang pergi oke, penginapan oke, tapi konsumsi 4 hari tanggung masing-masing. Ya biasa ibu-ibu kan langsung, masa sih panitia? Kita mau memberkati mereka. Saya kira sekitar tahun 2010. Tahun 2010. Sorry. Lalu Ibu Nana hitung 4 hari saya dikasih jatah 1.100.000 rupiah. Hitungnya detail, 1.100.000 rupiah menurut Ibu Nana cukup 4 hari di Kota Sorong. Nah, saya terbang ke Sorong. Begitu tiba di hotel sudah ada 2 pendeta perempuan di gereja asal kami yang lama. Teman-temannya Ibu Nana juga. Mereka sambut saya di depan hotel. Loh, kok kalian tahu saya datang? Loh, kan spanduk Bapak di mana-mana tuh. Oke, kalau gitu kita minum dulu. Masuk di restoran, kopernya masih di situ. Habis doa, saya pesan teh. Mereka bilang, Pak, nanti jam 3 sore kami mau ke Biak naik kapal laut. Ngapain? Ada pembinaan wanita. Jadi kami pingin ikut. Saya bilang bagus. Waktu saya bilang bagus mereka 2 ketawa. Nah sebagai pengkhotbah kan punya kepekaan. Mereka ketawa artinya kami nggak ada ongkos. Saya tanya berapa ongkos ke Biak naik kapal berdua. 1 orang 500.000. Bekal saya berapa tadi? 1.100.000. Saya bilang kalau itu kalian tunggu, saya atas dulu. Saya naik ke atas, saya taruh koper. Lalu kemudian saya keluarkan uang 1.100.000 di dompet saya. Lalu saya angkat itu uang. Itu enggak ada videonya karena saya sendiri di kamar. Itu kalau dibikin konten bagus. 1.100.000 semua. Saya buka. Kemudian saya berdoa, Tuhan, uang saya 1.100.000 pemberian istriku untuk 4 hari di sini. Sekarang engkau utus 2 pendeta wanita itu mau pihak. Mereka butuh uang 1 juta rupiah untuk berdua. Jadi saya sekarang kasih 1.100.000 untuk 4 hari. Tuhan jawab begini. Memang gue ada masalah sama lo. Apa gue mesti turun dari sorga untuk beresin? Saya datang ini 1 orang 500.000. Saya doakan. Kalian berangkat jam berapa? Jam 3 Pak. Ya sekarang berangkat. Pulang. Itu baru jam 1. Saya sudah mau ganti baju. Ditelepon seorang hamba Tuhan. Saya sebut nama mereka supaya dapat dipercaya. Kalau nggak disebutkan dikira ilustrasi. 2 pendeta perempuan itu, satu bernama pendeta Revolin, satu bernama pendeta Nur. Dua-duanya temannya Ibu Nana di pembinaan wanita. Pendeta yang telepon sana namanya pendeta Daniel Liline. Pak, selamat datang di Kota Sorong. Loh kok kamu tahu? Iyalah Pak nih. Kota ini kan rame nih lagi tunggu acara besok. Pak Wali Kota minta Bapak berdoa buat ruangan dia jam 5 sore. Ada waktu Pak? Ada. Nanti jam 5 saya jemput Bapak, kita berdoa dengan Pak Wali, kemudian kita cari makan malam. Jam 4:30 dia jemput saya. Waktu itu karena hujan, jadi saya pakai jaketnya murah. Cuma 90.000. Biasa memang hamba Tuhan pakai barang murah lah. Tapi kelihatannya mahal. Tergantung yang make. Haleluya.
Kami pergi Pak Wali Kota, ruangannya kosong. Saya bilang, Pak, apa yang mau didoakan? Pak Pendeta tolong doakan ruangan ini. Karena sebentar lagi barang-barang masuk dan besok saya mulai kerja di ruangan ini. Apa yang didoakan? Doakan supaya tidak ada kuasa gelap masuk di ruangan ini. Bapak gak usah didoakan, gak usah, ruangannya aja. Saya berdoa gak sampai 3 menit. Terima kasih Tuhan, kuduskan ruangan ini karena besok Pak Wali Kota akan bekerja di sini. Segala kuasa apapun tidak boleh masuk di sini. Hanya kuasa darah Kristus dan kirim malaikat Tuhan mengutus malaikat Tuhan menjaga ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wali Kota peluk saya. Wali Kota ini namanya Pak Jumame. Dia peluk saya. Tapi waktu dia peluk, saya rasakan tangan kiri masukkan sesuatu di jaket sebelah kiri. Tapi saya biasa aja. Biasa hamba Tuhan kan habis pelayanan kan dapat persembahan. Jadi saya enggak terlalu heboh sekali lah. Biasa aja. Kalau dia kasih kunci mobil baru heboh. Saya balik ke hotel. Pak Daniel bilang, Pak, Bapak istirahat mandi dulu nanti saya jemput kita makan malam. Tapi sebelum Pak Daniel jemput, saya sudah punya rencana. Di sebelah penginapan itu ada supermarket. Saya mau belanja semua kebutuhan selama 4 hari. Begitu saya buka dompet, tetap 100.000. Saya telepon Ibu Nana. Nih, ingat Pendeta Revolin dan Pendeta Nurul? Ingat Pak. Tadi mereka datang minta uang untuk ke biak. 1 juta rupiah Papi udah kasih. Terus Papi makan apa di situ? Mami nggak ada uang lagi loh. Ya biasa reaksinya. Tapi Mi nggak usah khawatir. Tadi Pak Wali minta doakan ruangan dan dia ada taruh amplop di kantong jaket. Sebentar Pak, Mi, Papi lihat dulu. Begitu buka, itu amplopnya tipis tapi berat. Begitu saya buka amplopnya, masih utuh dengan bandrolnya 10 juta rupiah. Oh. Langsung saya kasih tahu Ibu Nana, nih 10 juta rupiah. Ibu Nana bilang begini, simpan aja Pak, gak usah diapa-apain. Dalam hati saya bukannya bilang, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu. Karena iman, Pendeta Nus punya uang 1.100.000. Dia serahkan 1 juta buat hamba Tuhan pergi. Dan Ibrani 6 ayat 10. Boleh baca, buka Nona Hitam Manis. Ibrani 6 ayat 10. Ayat berikutnya. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kalau bikin bahasa hari-harinya, Tuhan tidak lupa perbuatanmu bagi orang-orang kudusnya. Semua yang kita lakukan buat anak-anak Tuhan atau orang-orang yang tidak percaya Kristus sekalipun, Anda tidak menuntut balas jasa, lakukan dengan sukacita. Dan Tuhan itu adil, Dia tidak pernah lupa semua perbuatan baikmu. Bilang amin. Ibrani 6 ayat 10 saya harap itu menjadi inspirasi kuat buat kita. Lakukan segala sesuatu tanpa pamrih, tanpa tuntut jasa. Dan Allah tidak lupa perbuatan baik yang pernah kita kerjakan buat orang lain. Bilang amin. Oh, kalau saya bersaksi banyak sekali. Bagaimana Tuhan baik buat kami sekeluarga. Sebelumnya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada tindakan out of the box. Logikanya 4 hari. Masa hidup dengan 100.000? Panitia udah beritahu sebelumnya. Tapi itu harus dikerjakan. Dan apa yang terjadi? 2 perempuan itu setelah 4 hari mereka disorong, dibiak, pulang dari sana. Terjadi kegerakan wanita di kota Sorong dan sekitarnya. Jadi saudara, perbuatan tanpa pamrih atau
hidup tanpa pamrih, itu karena dasarnya ialah percaya kepada Tuhan. Tuhan sumber penyedia. Dia siapkan segala sesuatu. Dan itulah sebabnya kita berani untuk bertindak. Lihat ayat terakhir dari Ibrani 11. Saya terangkan ini ya. Yang terakhir. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ternyata kita yang masih hidup di bumi menjadi garansi untuk mereka yang punya iman meninggalkan dunia sebelum mereka melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan hidup kita. Karena kita ikut menentukan apa yang mereka kerjakan. Generasi baru sekarang, anak-anak kerajaan Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, ketika kita bertindak dengan benar, punya iman kepada Tuhan, kita menjadi garansi terhadap apa yang selalu mereka lakukan. Sekalipun pada waktu itu mereka tidak menikmatinya, hanya melambai-lambaikan tangan dari jauh. Saya kasih ilustrasi tentang Olimpiade, ya, atau pertandingan olahraga dunia. Semua lomba itu baik, tapi yang selalu menjadi perhatian utama adalah lomba lari. Dan saudara bisa bayangkan, Abraham, Nuh, Daniel, Ishak, Yakub, Yusuf, dan semua pahlawan iman sedang duduk di tribun VVIP dan menonton kita sedang berlomba. Mungkin ada yang agak kewalahan di lomba itu. Kita lari mengelilingi stadion itu. Karena ingin dapat tujuan, ingin dapat pialanya. Tiba-tiba Rahab berdiri dan dia tepuk tangan. Ayo maju Ibu Yul, Ibu Shirley, jangan khawatir. Kami sedang ada di sini, kami topang Anda. Lari terus sampai ke finishnya. Tiba-tiba Abraham berdiri dan dia tepuk tangan untuk Pak Ricardo. Dia tepuk tangan untuk Pak Damon. Ayo, kami ada di sini. Itu ayat ini menjelaskan. Mereka sedang di sorga dan menonton kita sedang berlomba di bumi. Ini ayat. Ibrani pasal 11. Daftar orang-orang beriman. Daftar pahlawan iman. Yang mereka sudah tidak ada. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang pernah dijanjikan. Tapi mereka menyaksikan kita yang sedang berlomba di bumi. Jadi bayangkanlah stadion utama itu. Mereka sedang duduk di tribun. Mereka lompat-lompat. Mereka bertepuk tangan. Suara keras. Menyebut nama kita satu-satu yang sedang berlomba menghadapi problematika di dunia ini. Jadi iman kita adalah warisan dari mereka yang pernah menerima janji Tuhan. Mereka tidak menikmatinya, tidak melihatnya langsung, tidak mengalaminya. Bahkan mereka menyebut diri pendatang dan orang asing. Tetapi kamu yang adalah generasi yang hidup karena iman mereka yang diwariskan turun-temurun. Menjadi garansi atau accountability. Bahwa apa yang mereka kerjakan itu ya dan amin. Saya mau kasih tahu begini poinnya. Poinnya ialah hidupmu nyambung. Dia ada inline dengan mereka yang disebutkan di Alkitab. Saya minta Bridget, boleh kamu tampilkan ayatnya lengkap. Ayat 38 dan 39 dan 40. Ya, saya bacakan ya. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan. Dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Itu Raja Daud, Elia, Musa, Abraham. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, bukan bagi mereka. Mereka yang berjuang, mereka yang hidup di gua-gua, ancaman padang gurun, ancaman binatang buas, ancaman panas matahari, ancaman kehausan karena tidak ada air di padang gurun. Mereka yang mengalaminya tapi tidak mendapatkan janji itu. Tapi Allah menyediakan yang lebih baik bagi kita yang sekarang sedang hidup di bumi ini. Tanpa kita, coba bilang, tanpa kita, ini apa? Ini komunitas. Dia nggak bilang tanpa saya, tanpa kita, komunitas anak-anak kerajaan, mereka yang tadi itu tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Berarti kesempurnaan iman mereka ditentukan oleh kita yang sedang berlomba di muka bumi. Ayat ini jarang dihotbahkan di gereja. Saya mau hotbahkan ini supaya kita enggak sembarangan hidup kita. Abraham sedang duduk menyaksikan kita berlomba. Dan mungkin dia bisikin aja. Damon maju. Aku di sini. Ayo, jangan menyerah. Ricardo, jangan menyerah. Cahyo, jangan menyerah. Kami sedang di sini menyaksikan kalian. Dan itu yang membuat kita bergairah. Saudara perhatikan lomba-lomba, saya sering nonton bukan hanya di televisi. Saya pernah nonton di stadion. Bagaimana orang berlomba. Satu kali terakhir ya, saya kasih kesaksian. Tim dari sebuah negara kecil di Afrika Barat. Mereka harus ikut olimpiade. Presidennya sadar betul. Mereka tidak mungkin jadi juara. Mereka datang lapor pamitan sama presiden kasih pesan. Dan waktu lomba itu dimulai, ada satu peserta dari negara itu. Dia ikut lomba maraton. Dia lari mengelilingi stadion dan semua orang tepuk tangan. Juara 1, 2, 3 udah selesai. Udah pemasangan kalungnya. Wartawan-wartawan udah mulai sibuk ambil gambar. Pria Afrika ini masih lari. Jatuh lagi, dia lari lagi. Jatuh lagi. Petugas di lapangan bilang udah selesai. Gak usah lari lagi. Juara 1, 2, 3 udah selesai. Dia tetap lari. Tiba-tiba seluruh mata penonton di stadion terarah kepada pria ini. Dia bangkit lagi, dia lari lagi. Beberapa menit lagi, beberapa meter lagi dia jatuh lagi, dia bangkit lagi, lari lagi. Dan akhirnya dia sampai di garis finish. Langsung dia rebah. Wartawan mengurumuni dia dan wartawan tanya. Juara 1, 2, 3 udah selesai. Kenapa kamu masih lari terus dan sampai sini? Dia bilang begini. Waktu kami pamit dengan presiden kami kasih pesan. Saya sadar kalian tidak mungkin juara. Tapi saya cuma minta satu. Larilah sampai masuk garis finish. Dan dia lakukan itu. Untuk menghormati presidennya. Dia nggak butuh juara 1, 2, 3. Tapi dia masuk garis finish. Itulah ketaatan. Jadi kesimpulan kita untuk hari ini. Hidup tanpa pamrih. Itu taat sekalipun tidak melihat. Dan imanmu diukur bukan karena engkau rajin ikut KJP setiap pagi. Bukan karena engkau rajin beribadah. Tapi imanmu kelihatan melalui perbuatanmu yang sifatnya out of the box. Di luar kebiasaan. Kalau ini kita lakukan, maka saya mau tutup dengan 4 prinsip dasar. Katakan 4 prinsip dasar. Orang yang rohani.
Yang pertama orang rohani itu, indikator pertama ialah dia punya spiritual awareness. Katakan sadar roh. Apa itu spiritual awareness? Sadar dalam hidup kita 24 jam ada Tuhan. Bilang amin. Tuhan ada di kamar tidur kita. Amin. Tuhan ada di mobilmu. Tuhan ada di ibadahmu. Tuhan ada di dapurmu. Bahkan Tuhan ada di klosetmu, di kamar kecilmu. Orang rohani itu dia punya kesadaran bahwa Tuhan ada dalam hidupnya 24 jam satu hari. Apa artinya? Dia tidak sembarangan dengan hidupnya. Yang kedua, orang yang rohani, indikator kedua dia punya purpose life. Tujuan hidupnya bukan kaya. Tujuan hidupnya bukan supaya dia terkenal. Tujuan hidupnya bukan supaya dia populer. Tujuan hidupnya ialah Yesus Kristus Tuhan. Karena dia pria yang sempurna tanpa pamrih. Jadi apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup? Tujuan hidup kita bukan kaya. Saya mau ingatkan Amsal 30 ayat 8-9 dia bilang begini. Tuhan, jangan engkau beri aku kaya. Sebab kalau aku kaya, aku akan melupakan engkau. Tapi juga jangan engkau beri aku kemiskinan. Sebab kalau aku miskin, aku akan mencuri dan mencemarkan namamu. Tapi berilah apa yang menjadi bagianku. Jadi ternyata kaya miskin sama-sama berbahaya. Alkitab yang bilang, nanti baca Amsal 30 ayat 7, 8, 9. Boleh kaya? Boleh, karena pekerjaan kita. Tuhan tidak larang kita kaya. Amin. Tapi dia minta jangan memberi aku kekayaan. Sebab kalau aku kaya, aku akan berkata, siapkah engkau Tuhan? Jangan juga memberi aku kemiskinan. Sebab kalau aku miskin, aku akan mencemarkan namamu. Aku akan mencuri. Tapi berilah apa yang menjadi bagianku. Ini yang kemudian Yesus ungkapkan dalam doa Bapa kami. Berilah kami makanan yang secukupnya. Supaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi itu purpose life kita. Indikator yang ketiga, orang yang punya kesadaran roh, orang rohani. Yang ketiga ialah dia selalu bertindak out of the box. Bertindak di luar kebiasaan pada umumnya. Yesus pada waktu di Kana, di pesta pernikahan itu, pesta masih berlangsung, anggurnya sudah habis. Saya rasa waktu itu belum ada plastik jadi nggak dibungkus. Tapi mungkin minumnya kebanyakan. Berarti peserta ibadah itu kebanyakan orang Ambon karena minumnya banyak. Seandainya kalau makanan habis, berarti orang Batak karena bungkus. Biar tasnya Hermes, tasnya Gucci, tapi dalamnya tetap plastik. Anggur belum pesta belum selesai. Tamu masih banyak, anggur udah habis. Maria seorang perempuan yang melakukan tindakan out of the box. Maria punya iman. Dia enggak cari tukang pesta, dia enggak cari tulangnya, dia enggak cari pamannya, dia enggak cari ketua panitia. Dia cari Yesus. Kenapa? Dia tahu siapa Yesus. Tahu dari mana? Sejak di kandungan dia udah tahu siapa dia. Dia jaga rahasia 30 tahun. Dia datang kepada Yesus. Dia cuma bilang begini, mereka kehabisan anggur. Hanya itu yang dia ucap. Dia enggak datang sujud menyembah sambil Yesus tolong ya. Malu dong kita keluarga. Ini kan keluarga mama, pesta belum datang semua orang, anggur udah habis. Malu kan mama. Itu keluarganya Maria. Kalau di Batak itu Maria itu boru. Karena dia ada di dapur. Yesus bilang apa? Mau apa dengan aku? Mau apa engkau dengan aku? Waktuku belum tiba. Yesus sadar betul
bahwa itu belum waktunya. Tapi ada kebutuhan real. Kalau Yesus tidak turuti permintaan itu, malu satu keluarga. Kalau kamu nggak sanggup, jangan bikin pesta. Tapi di lain pihak Yesus bergantung sepenuhnya kepada waktu Bapa. Apa yang terjadi? Percakapan Yesus dan Maria. Maria bilang pria-pria itu, isi tempayan itu dengan penuh. Tiba-tiba air berubah jadi anggur. Siapa yang lakukan? Saya mau tanya, siapa yang lakukan itu mujizat? Siapa? Salah, bukan Yesus yang lakukan. Bapa yang lakukan. Karena Yesus belum waktunya. Yesus menyerahkan kembali kepada Bapa. Itu urusan Bapa. Supaya Yesus tetap taat pada otoritas. Prosedurnya dia tidak langgar. Tapi kebutuhan terpenuhi. Maka kembalikan kepada sumbernya. Waktu kau belum tiba. Yesus bilang sama Maria. Tapi tetap mereka menyediakan air. Jadi mujizat tidak terjadi di tempat yang hampa. Selalu ada sesuatu yang dibawa. Mau orang sakit sembuh, bawa orang sakit. Mau orang buta melihat, bawa orang buta. Mau roti banyak, kasih rotinya. Mau ikan banyak, kasih ikannya. Jadi saudara jangan pikir bahwa iman itu di tempat yang hampa, yang kosong. Bawalah orang sakit itu kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan. Mujizat tidak terjadi di tempat yang hampa. Dia terjadi di tempat yang nyata. Dan perjanjian baru menceritakan. Itu di luar peristiwa padang gurun. Yang api itu otoritas Bapa di sorga. Kita nggak usah bahas itu. Otak kita nggak cukup untuk bahas itu. Tapi kita bahas yang Yesus lakukan. Kita bahas yang Paulus lakukan. Kita bahas yang Petrus lakukan. Kita bahas yang pendeta Nus lakukan. Kita bahas yang pendeta Togap lakukan. Karena itu real. Apa itu? Bawa. Ketika Ibu Nana punya benjolan di leher kirinya, masih ingat ya kisahnya? Dan itu sangat mengkhawatirkan. Bawa ke dokter, dokter hanya taruh jari. Bayar berapa? 800.000. Cuma taruh jari doang, gak periksa. Taruh jari 800.000. Bayar gak? Bayar. Persiapan operasi 8 juta. Saya bilang, gak usah. Tiap malam kami tidur, dia tertidur lelap. Itu di Bunana kalau udah tidur, gempa bumi pun gak tahu dia. Makanya kalau BR jam 5 pagi, alarmnya udah bunyi, tetap aja. Kadang-kadang saya bangun, kadang-kadang saya biarin aja. Wah, waktu dia tidur malam itu saya taruh jari. Dokter 800.000. Saya taruh jari dalam nama Yesus, darah Kristus sembuhkan. Beberapa malam, beberapa minggu, hilang lenyap. Berarti itu jari dokter 800.000. Ini jarinya Yesus Kristus tanpa biaya. Darah Kristus bekerja. Bilang amin. Jadi orang yang punya kesadaran roh, dia punya tujuan hidup Kristus. Dia tindakan out of the box. Yang terakhir, dia punya final destiny. Final destiny-nya apa? Saya waktu mati ingat sebagai apa? Pecundangkah? Penggosipkah? Saya diingat sebagai pahlawan. Itulah sebabnya pria dan wanita yang ditulis di perjanjian baru itu, Ibrani 11, mereka disebut pahlawan iman. Dan saya waktu itu udah bilang sama Kevin sama Yanson, ada di sini, kakak beradik. Kadang-kadang saya paksa mereka untuk ikut ibadah. Bangun lebih cepat. Kadang-kadang dengan sukarela datang sendiri. Nanti kalau papi dipanggil Tuhan, tulis di batu nisan papi, He is my hero. Dia adalah pahlawanku. Tapi karena tujuan itu saya sudah tetapkan final destiny-nya, saya sudah tetapkan bahwa saya akan jadi pahlawan buat anak-anakku dan banyak pria-pria dan keluarga mereka, maka saya mesti hidupi
pernyataan itu. Bukan sekedar ditulis supaya nanti waktu mati mereka tulis batu nisannya. Tetapi karena sudah menentukan tujuan akhirnya, maka saya hidupi itu setiap hari menjadi pahlawan buat mereka. Melalui teguran, melalui nasihat, melalui bimbingan. Bahkan sering kali saya marah mereka. Kalau mereka terlambat, kalau mereka nggak bangun-bangun. Bukan karena saya benci. Tapi saya ingin supaya mereka melihat setiap subuh jam 3 jam 4 pagi. Saya hanya masuk ke kamar mereka untuk taruh tangan di kepala mereka. Cukup. Jadi saya ulangi, katakan 4 indikator. 1, 2, 3. Orang yang rohani. 1, sadar akan roh. Sadar Tuhan ada dalam hidupku 24 jam 1 hari. Yang kedua, tujuan hidupku Kristus. Yang ketiga, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang keempat, punya tujuan akhir. Itu yang disebut living selflessness. Lebih bagus ucapkan bahasa Indonesianya. Saya ngerti bahasa Inggris saja, ucapnya masih salah. Jadi pakai bahasa Indonesia aja. Hidup tanpa pamrih. Amin. Hidup tanpa pamrih. Dasarnya iman. Dan iman itu membuat kita taat. Dan ketaatan itu menjadi accountability bagi mereka yang telah menjadi pahlawan iman kita di perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Oh, saya masih ingat satu. Boleh tepuk tangan aja. Tapi saya ingatkan. Kemarin Paus Leo XIV ditebiskan di Basilika Santo Petrus. Saya baca beberapa dokumen tentang peristiwanya. Ternyata Basilika Santo Petrus itu didirikan di atas kuburan Rasul Petrus. Itulah sebabnya disebut Basilika Santo Petrus. Karena mereka percaya Petrus itu paus yang pertama. Karena dia yang mengucapkan, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Berarti mari kita tetapkan hidup kita di atas dasar Yesus bukan hanya Tuhan. Dia bukan hanya juru selamat. Tapi dia Mesias yang hidup. Mesias artinya Raja yang diurapi. Dan kita anak-anak kerajaan Allah menjadikan Yesus sebagai dasar hidup kita.